Kata murid Sekte Fei Tian. Apa? Ayahku telah memasuki lautan tinta. Wajah Ji Yun tiba-tiba panik. Anda harus tahu bahwa Mo Hai sangat aneh, dan orang sering hilang, jadi Anda harus naik perahu roh untuk menyeberangi lautan, dan Anda harus sangat berhati-hati. Sekarang Ji Yun tidak menyangka bahwa ayahnya akan dengan ceroboh mengejar ke lautan tinta untuk mengejar orang yang menembus gerbang awan, dan dia tidak dapat menghubungi selama 3 hari, sepertinya sesuatu pasti telah terjadi. Pada saat ini, Ji Yun tiba-tiba merasa bingung, dia hanya menantu laki-laki pada waktu biasa, dan dia tidak pernah mengambil tanggung jawab penting. Sekarang ayahnya hilang, tanggung jawab seluruh Sekte Fei Tian tiba-tiba jatuh padanya. Chen Ping memandang Ji Yun seperti itu, dan berkata, Ji Yun, jangan khawatir, aku akan menemanimu ke Mo Hai. Tuan Chen, Anda. Ji Yun tahu bahwa Chen Ping memiliki banyak hal yang harus dilakukan sendiri. Aku hanya ingin melihat harta karun apa yang ada di Mo Hai, mungkin akan ada petualangan. Kain Wall. Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, dia mengatakan ini dengan sengaja, agar Ji Yun bisa merasa nyaman. Setelah selesai berbicara, Chen Ping menatap Yi He dan berkata, Yi He, bawa yang lain kembali ke kota Kekaisaran Iblis, pastikan mereka aman, dan juga urus Sekte Kuali Giok, sehingga Sekte Gang Giok tidak akan menderita bahaya apapun. Serang. Sekarang kekuatan Yi He telah pulih, mudah untuk mengambil kembali kota kerajaan iblis dan berurusan dengan harimau belaka. Hal-hal, dan Hu Yixiao itu, selama Yi He melangkah maju untuk melindungi Kuali Giok, Hu Yixiao tidak akan pernah mau menyentuh Kuali Giok. Jadi apakah Chen Ping kembali atau tidak adalah sama, hanya saja busur Raja Dewa tidak dapat diambil untuk waktu yang singkat. Tuan Chen, Mo Hai aneh, jika Anda pergi, berhati-hatilah, kata Yi He kepada Chen Ping. Aku tahu, kamu juga harus berhati-hati terhadap Li Wang itu, untuk mencegah Ming Li Wang Cheng menyerang Yao Huang Cheng. Chen Ping berkata. Yi He mengangguk, lalu bersiap untuk pergi dengan beberapa gadis. Chen Ping, aku ingin bersamamu. Saat ini, Gao Qilan berkata dengan lembut. Dia datang jauh-jauh dari ujung utara hanya untuk mengikuti Chen Ping, sekarang Chen Ping membawanya. Mengesampingkannya, dia akan merasa bosan. Nona Gao, laut sangat berbahaya, dan saya tidak tahu tempat itu. Saya khawatir Anda akan dalam bahaya jika mengikuti. Terlebih lagi, aku menyinggung Feng Momeng, mungkin orang-orang Feng Momeng mengejarku kemana-mana sekarang. Chen Ping berkata dengan jujur. Aku tidak takut, karena aku memilih untuk mengikutimu, aku tidak takut bahaya. Jika kamu benar-benar terbunuh, maka aku akan mengejarmu dengan kematian. Mata Gao Qilan penuh ketegasan, mengungkapkan cintanya pada Chen Ping. Menatap mata Gao Qilan, Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Lagi pula, Liu Ruyan, Huo Feng, dan Yu Jiameng semuanya ada di sana, dan mereka pasti ingin mengikutinya. Setelah Gao Qilan, apa yang harus dilakukan yang lain? Chen Ping tidak bisa memihak satu orang di atas yang lain, dan jika wanita ini mengikutinya, itu pasti akan sangat berbahaya. Puan, biarkan saudari Qilan mengikutimu, ayo pergi ke Demon Imperial City. Lagi pula, Sister Qilan belum tidur denganmu, kamu harus membiarkan dia merasakannya. Kalau tidak, dia adalah gadis besar, mengikutimu dengan sia-sia. Huo Feng melihat bahwa Chen Ping khawatir, jadi dia berkata. Kata-kata Huo Feng tidak serius atau serius, dan langsung membuat Gao Qilan tersipu. Chen Ping juga sangat malu, terbatuk ringan dan berkata, oke, biarkan Nona Gao mengikutiku, kamu dan Yi He kembali ke Demon Imperial City, jangan lari, tunggu sampai aku selesai berurusan dengan Mo Hai, aku akan pergi, temukan kalian. Ketiga wanita itu mengangguk, dan setelah memberitahu Chen Ping untuk berhati-hati, mereka mengikuti Yi He di jalan menuju Demon Imperial City. Dan Ji Yun, mengikuti Chen Ping dan Gao Qilan, naik ke pesawat dan menuju ke Mo Hai. Saat ini, di Istana Kota Kekaisaran Iblis, Huben mengadakan perjamuan. Beberapa jenderal di Wang Cheng, orang-orang ini ada di sini untuk membantu Tiger. Ben bertanggung jawab atas Demon Imperial City. Dikatakan sebagai asisten, tetapi sebenarnya memperlakukan Huben sebagai boneka, Li Xing ingin membiarkan seluruh Raja Mingli Kota menganeksasi Demon Imperial City. Di samping Huben, dua wanita genit terus menuangkan anggur ke Huben. Kedua wanita ini juga dikirim oleh Li Xing, untuk membuat Huben melupakan Putri Isa.
Hu Ben juga tidak sopan, di jamuan makan, dia mempermainkan kedua wanita itu dan tidak peduli dengan yang lain. Sekarang dia adalah Kaisar Iblis, dan dia adalah yang terbesar di seluruh kota Kaisar Iblis. Tepat ketika Hu Ben tenggelam dalam kelembutan kedua wanita itu, tiba-tiba langit menjadi hitam. Menemani Anda, embusan angin mulai melolong. Mengapa cuaca tiba-tiba berubah? Hu Ben melihat keluar jendela, sedikit terkejut. Diiringi embusan angin, gerbang istana tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Silahkan masuk. Melihat sosok yang berjalan masuk, Hu Ben mengerutkan kening, dan ada sedikit keraguan di matanya, tetapi ketika sosok itu masuk ke aula, mata Hu Ben tiba-tiba melebar, dan ketakutan di matanya tiba-tiba menghilang. Membaur, Hu Ben langsung mendorong kedua wanita itu ke samping, dan menatap Yi He dengan kaget. Dia tidak menyangka Kaisar Iblis Yi He kembali. Di aula utama, ketika para jenderal kota Raja Mingli melihat Kaisar Iblis Yi He, mereka semua bereaksi dengan cara yang sama. Leng, lalu berdiri dan menjadi waspada. Hu Ben, bisakah kamu duduk di atas aula utama? Kata Yi He dengan ekspresi dingin. Hu Ben gemetar, dan buru-buru turun dari kursi. Jenderal Hu Ben, Raja Iblis Yi He ini telah diracuni oleh kota Raja Mingli kita, dan telah kehilangan semua keahliannya. Apa yang kamu takutkan dari dia? Saat ini, seorang jenderal kota Raja Mingli berkata.